Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, tidak bosan-bosannya kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, karunia dan nikmatnya yang diberikannya kepada kita sekalian, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Tema kita kali ini masih dalam rangkaian banyak jalan menuju pengampunan dosa. Jalan yang kita tempuh, yang akan kita jelaskan pada hari adalah jalan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu adalah kewajiban personal yang disebut fardu ain, yang tidak bisa tidak harus dilakukan oleh setiap muslim sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Salat secara bahasa berarti berdoa. Pada masa jahiliyah, sebelum datangnya ajaran salat yang disampaikan kepada Rasulullah SAW dan yang diterima oleh Rasulullah pada saat Isra dan Mi'raj, istilah salat telah digunakan oleh kaum kafir Quraisy, orang-orang terdahulu sebelum itu. Tetapi salat dalam pengertian mereka adalah berdoa. Setiap orang yang salat berarti setiap itu pula orang itu berdoa. Kemudian secara syariat, secara istilah, salat kita sudah tahu adalah sebuah kewajiban yang dilaksanakan dengan syarat-syarat tertentu, yang dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Itulah salat dalam pengertian istilah. Jadi salat dalam pengertian istilah yaitu salat yang dilakukan, yang terdiri atas ucapan-ucapan, gerakan-gerakan, dan bahkan disertai niat, yang diawali dengan ucapan takbir, kemudian diakhiri dengan ucapan salam di sebelah kiri. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin selama ini kita tidak menyadari, mungkin kita tidak tahu, salat pada hakikatnya itu adalah ibadah yang akan menghasilkan dua hal. Yang pertama, dengan melaksanakan salat sebagai fardu ain dan fardu kita yang diwajibkan kepada setiap muslim, itu akan menghasilkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salat itu akan menghasilkan pengampunan dosa. Mungkin selama ini kita menyadari hanya salat itu hanya mengandung pahala atau menghasilkan pahala, tapi sebenarnya salat itu juga menghasilkan pengampunan dosa. Salat begitu urgennya, tidak bisa tidak harus dilakukan oleh seseorang dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Dalam kondisi sulit, dia harus melakukannya. Boleh jadi dengan jamak, boleh jadi dengan kasar sekaligus. Boleh jadi
seseorang yang lupa sholat, dia harus mengqada sholatnya kalau sudah lewat waktunya. Kemudian dalam keadaan yang sangat darurat sekalipun, tidak mungkin sholat dengan wudu, tidak mungkin sholat dengan tayamum. Karena kalau dia berwudu dan bertayamum akan berbahaya bagi dirinya, maka dia harus melaksanakan sholat walaupun tanpa wudu dan tanpa tayamum. Kita ingin lihat bagaimana sholat itu bisa dijadikan sebagai jalan untuk pengampunan dosa. Kita lihat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menyatakan begini: As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun bainahunna malam tagsyal kabair. Jadi sholat 5 waktu yang dilakukan oleh seseorang itu akan menghapuskan dosa yang terjadi atau yang dilakukan antara sholat-sholat itu. Sholat zuhur dan sholat asar yang kita lakukan menghapuskan dosa kita di antara keduanya. Sholat asar dengan sholat maghrib yang kita lakukan menghapuskan dosa-dosa kita di antara keduanya. Sholat maghrib dengan sholat isya yang kita lakukan menghapuskan dosa-dosa kita yang terjadi atau kita lakukan di antara keduanya. Sholat isya dan sholat subuh yang kita lakukan menghapuskan dosa antara sholat isya dan sholat subuh. Demikian seterusnya. Tetapi catatan dari Rasulullah, malam tagsyal kabair, sepanjang dia tidak melakukan perbuatan dosa. Perbuatan dosanya, dosa besarnya tidak bisa dihapuskan oleh sholat. Dalam video yang lalu sudah saya jelaskan bagaimana cara menghapuskan dosa besar. Itu dengan sholat taubat, dengan memohon ampun kepada Allah, kemudian berikrar untuk meninggalkan perbuatan maksiat itu, dosa besar itu, dan bertekad untuk melaksanakan ibadah secara kontinu setelah itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian juga Jumat yang dilakukan menghapuskan dosa-dosa yang terjadi di antara 2 Jumat. Jumat yang lalu kita lakukan dan Jumat yang ini kita lakukan, maka 2 Jumat itu akan menghapuskan dosa dalam seminggu. Ramadan ila Ramadan, puasa Ramadan yang kita lakukan tahun yang lalu dan ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan pada tahun ini menghapuskan semua dosa kecil yang terjadi di antara 2 Ramadan itu. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, begitu hebatnya sholat menghapuskan dosa yang terjadi di antara sholat-sholat 5 waktu itu. Para penonton, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis Nabi lagi yang menarik untuk kita simak, yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Saya bacakan hadisnya. Kata Nabi, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yagtasilu minhu kulla yawmin 5 marratin hal yabqa min daranihi syai'? Qalu la yabqa min daranihi syai'. Qala fakadzalika mislu salawatil khamsi
yamhullahu bihinnal khataya. Ini yang menarik. Apa makna dari hadis itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat kalian para sahabatku, kata Nabi, sekiranya ada sungai yang mengalir di hadapan pintu rumah salah seorang dari kalian, lalu dia mandi di dalam kali itu, airnya bersih, airnya yang jernih, 5 kali sehari semalam. Dia mandi 5 kali sehari semalam, Bapak Ibu. Kita sekarang mandinya tidak ada yang mandi 5 kali sehari semalam, paling 2 kali. Atau kalau paling tidak yang mendesak 3 kali, kalau ada hal yang mewajibkan kita mandi. Tapi kata Nabi, seseorang yang mandi di kali yang ada di depan rumahnya itu 5 kali sehari semalam. Lalu pertanyaan Rasulullah kepada para sahabat, kira-kira 5 kali sehari mandi itu masih ada enggak dakinya yang tersisa? Kata Nabi, masih adakah dakinya yang tersisa kalau seseorang sudah mandi 5 kali sehari semalam? Qalu, jawab para sahabatnya, la yabqa min daranihi syai'un. Tidak ada lagi sedikit pun daki yang tertinggal di badannya kalau seseorang sudah 5 kali sehari mandi di air yang bersih, di air yang jernih. Lalu apa kata Nabi? Fakadzalika mislus shalawatil khamsi. Demikianlah kata Nabi, perumpamaan salat 5 waktu itu diberi contoh oleh Nabi. Yamhullahu bihinnal khataya. Allah menghapuskan dosa-dosa mereka karena melaksanakan salat 5 kali sehari semalam. Tidak ada lagi sedikit pun dosa yang tertinggal dari dirinya karena seseorang melaksanakan salat 5 kali sehari semalam. Ini hadirin kaum muslimin, penonton kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehebatan salat menghapuskan dosa di antara salat-salat itu. Jadi sebenarnya dengan melaksanakan salat 5 waktu dengan tekun, dengan baik, dengan sempurna, sebenarnya semua dosa kecil yang terjadi dan kita lakukan dalam sehari dihapuskan oleh salat 5 waktu yang kita lakukan. Besok lagi kita melaksanakan salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, dan salat isya akan menghapuskan dosa kita sepanjang hari. Demikian seterusnya, terulang. Sehingga apa? Dengan salat yang kita lakukan itu, maka tidak ada dosa harian yang tersisa sedikit pun, asalkan dosa itu dosa kecil. Dosa besar tidak akan pernah bisa dihapus oleh ibadah salat. Karena itu, kaum muslimin dan muslimat, para penonton di mana saja berada, jalan salah satunya menuju pengampunan dosa adalah dengan melaksanakan sholat. Itu berarti bahwa seseorang yang tidak pernah melaksanakan sholat, maka dosanya tidak akan pernah lepas dari dirinya. Seseorang yang belang-belang melaksanakan sholat, zuhur iya, asar tidak, kemudian maghrib iya, itu berarti dosa di antara sholat zuhur dan sholat maghrib itu karena tidak melaksanakan sholat asar, maka sholat itu tertinggal pada dirinya. Sholat maghrib iya, sholat isya iya, tapi sholat subuh tidak, hanya sholat zuhur. Maka dosanya tetap ada di situ. Karena apa? Cara untuk menghapuskannya dia tinggalkan
jalan menuju pengampunan dosanya dia tidak lalui, tidak jalani. Karena itu maka penonton kaum muslimin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berkomitmen salat harus kita lakukan sesuai dengan waktunya, sesuai dengan syarat-syarat dan rukunnya, agar dosa kecil kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang digambarkan oleh Rasulullah dalam hadisnya tadi sebagai perumpamaan. Orang yang mandi 5 kali sehari semalam tidak akan lagi ada dakinya yang tertinggal. Orang yang melaksanakan sholat 5 waktu secara teratur sesuai dengan aturan dan syaratnya, maka semua dosa kecilnya akan dihapus oleh Allah dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian ceramah kita, kuliah kita pada hari ini, pada hari ke-25 dari bulan Ramadan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.